Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 dari kelas 3E akan mempresentasikan materi tentang faktor dan peluang faktor. Saya Amelia Hanifah Saida di sini sebagai pemateri pertama. Oke, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu definisi vektor. Vektor adalah besaran yang memiliki arah dan magnitud atau panjang. Kalau skalar hanya punya nilai seperti massa atau suhu, sedangkan vektor punya arah juga seperti kecepatan dan gaya. Jadi vektor itu ada dua dimensi dan 3 dimensi. Di sini vektor 2 dimensi itu bisa ditulis sebagai vektor v, x, y. Sedangkan vektor 3 dimensi itu bisa ditulis vektor v, x, y, z. Kemudian bisa juga ditulis dalam bentuk memanjang seperti ini. Vektor v sama dengan xi ditambah yj ditambah zk. Oke, rumus panjang vektor 2 dimensi itu ada panjang vektor v sama dengan akar dari x kuadrat tambah y kuadrat. Kemudian ada rumus panjang vektor 3 dimensi, itu bisa tulis panjang vektor v sama dengan x akar dari x kuadrat tambah y kuadrat tambah z kuadrat. Untuk contoh yang pertama, diketahui vektor v sama dengan 3 dan 4. 3 ini sebagai x-nya, 4 ini sebagai y-nya. Pertanyaannya, itulah panjang vektor v. Kita selesaikan pakai rumus yang 2 dimensi tadi. Vektor v sama dengan akar dari x kuadrat tambah y kuadrat. Di sini x-nya adalah 3, y-nya adalah 4. Kita tinggal masukin ke rumus. 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. 3 kuadrat sama dengan 9 dan 4 kuadrat sama dengan 16. Maka 9 tambah 16 adalah 25. Akar dari 25 adalah 5. Seperti ini. Oke, kita masuk ke contoh yang kedua. Diketahui vektor v 2, 3, 6. 2 sebagai x, 3 sebagai y, dan 6 sebagai z. Hitunglah panjangnya. Nah, kita selesaikan menggunakan rumus panjang vektor 3 dimensi tadi, yaitu panjang vektor v sama dengan akar dari x kuadrat ditambah y kuadrat ditambah z kuadrat. Sama dengan di sini x-nya itu 2, jadi 2 kuadrat ditambah y-nya itu adalah 3 kuadrat ditambah z-nya adalah 6, jadi 6 kuadrat. 2 kuadrat sama dengan 4 ditambah 3 kuadrat sama dengan 9 ditambah 6 kuadrat sama dengan 36. Maka 4 ditambah 9 tambah 36 adalah 49. Akar dari 49 adalah 7. Seperti ini. Oke, kita masuk ke contoh yang ketiga, yaitu mencari arah dan komponen vektor. Di sini ada soal. Misal sebuah benda berpindah 5 meter ke arah timur dan 2 meter ke arah utara. Nah, kita bisa tulis dalam bentuk vektornya, yaitu vektor P sama dengan 5, 2. 5 ini sebagai x-nya dan 2 ini sebagai y-nya. Kemudian kita selesaikan, karena ini hanya ada 2, berarti kita menggunakan rumus panjang vektor yang 2 dimensi. Jadi panjang vektor P sama dengan akar dari x kuadrat tambah y kuadrat. X kuadratnya tadi itu 5, jadi 5 kuadrat, dan y-nya itu adalah 2, jadi y-nya itu sama dengan 2 kuadrat. 5 kuadrat sama dengan 25 ditambah 2 kuadrat sama dengan 4. Akar 25 ditambah 4 itu adalah 29. Akar dari 29 itu adalah 5,39. Karena di sini meter, maka di sini satunya juga meter. Seperti ini. Selanjutnya ada operasi dasar vektor. Ada beberapa operasi dasar vektor. Yang pertama ada penjumlahan vektor. Rumusnya adalah vektor A ditambah vektor B sama dengan A1 ditambah B1 dan A2 ditambah B2. Untuk yang pengurangan vektor, rumusnya adalah vektor A dikurang vektor B sama dengan A1 dikurang B1 dan A2 dikurang B2. Untuk perkalian skalar, itu rumusnya ada K dikali vektor A. K-nya ini adalah skalar, dan skalar itu tidak mesti harus K, bisa A, B, C, dan yang lainnya. Sama dengan K dikali A1 dan K dikali A2. Kita masuk ke contohnya. Nah, untuk contoh yang pertama itu penjumlahan vektor. Di sini diketahui vektor A sama dengan 2,3. 2 ini sebagai A1 dan 3 ini sebagai A2. Kemudian diketahui lagi vektor B-nya sama dengan min 1 dan 4. Min 1-nya ini adalah B, B1 dan 4 ini
B2. Kita masukkan ke rumus penjumlahan tadi, kan itu vektor A ditambah vektor B sama dengan A1 ditambah B1, A2 ditambah B2. Nah, kita masukin ke rumusnya. A1-nya tadi adalah 2, ditambah B1-nya adalah 1. Kita tinggal tulis di sini. Terus A2-nya sama dengan 3 dan B2-nya sama dengan 4. Kita tinggal jumlahin. 2 ditambah min 1 itu kan 1. 3 tambah 4 sama dengan 7. Jadi ini hasilnya. Kita masuk ke pengurangan vektor. Diketahui vektor A sama dengan 5 dan 7. Kemudian ada vektor B sama dengan 2 dan 3. Oke, terus rumusnya tadi kan kita udah tahu kalau vektor A dikurang vektor B sama dengan A1 dikurang B1 dan A2 dikurang B2. A1-nya itu adalah 5, kemudian B1-nya adalah 2, A2-nya sama dengan 7, dan yang B2-nya itu adalah 3. Kita tinggal kurangin. 5 dikurang 2 itu 3, dan 7 dikurang 3 itu adalah 4. Seperti ini hasilnya. Oke, kemudian ada perkalian skala. Diketahui vektor A sama dengan 4, min 2, min 2. Kemudian diketahui lagi K-nya sama dengan 3. Udah, kita tinggal masukin doang. Kan tadi kita udah tahu nih kalau rumus perkalian skala itu adalah K dikali vektor A sama dengan K dikali A1 dan K dikali A2. K-nya kita diganti dengan 3. K di sini 3 dikali vektor A. Kemudian di sini kita masukkan rumusnya. K-nya sama dengan 3, A1-nya adalah 4. Di sini K-nya lagi sama dengan 3 dan A2-nya sama dengan min 2. Tinggal kita kali. 3 dikali 4 sama dengan 12 dan 3 dikali min 2 adalah min 6. Selesai. Oke, saya Fadri Fira sebagai pemateri kedua. Oke, selanjutnya ada dot produk ya, atau hasil kali titik. Hasil kali titik antara dua vektor A dan B. Rumusnya vektor A dikali vektor B sama dengan A1 dikali B1 ditambah A2 dikali B2 dan ditambah A3 dikali B3. Maknanya mengukur sudut antara dua vektor, dan jika A dikali B sama dengan 0 maka kedua vektor tegak lurus atau ortogonal. Oke, selanjutnya kita soal. Diketahui vektor A 2 dan 1 dan vektor B 3 dan 2. Nah, penyelesaiannya vektor A dikali vektor B, A1 dikali B1 yaitu 2 dikali 3 dan A2 dikali B2 yaitu 1 dikali B2. Hasilnya 6 kurang 2 yaitu 4. Selanjutnya ada cross product atau hasil kali silang. Ini khusus untuk vektor 3 dimensi. Jika ada dua vektor yaitu vektor A, A1, A2, A3 dan vektor B, B1, B2, B3, maka hasil kali silangnya vektor A dikali vektor B sama dengan I, JK, A1, A2, A3, B1, B2, B3. Oke, rumusnya yaitu vektor A dikali vektor B sama dengan I dikali A2 dikali B3 dikurang A3 dikali B2 dikurang J dikali A1 dikali B3 dikurang A3 dikali B1 dan ditambah K dikali A1 dikali B2 dikurang A2 dikali B1. Oke, untuk soal ya, ketahui A 2 min 1 dengan jalan dan B 1 4 dan min 2. Oke, langsung aja penyelesaian. Nah, kita lihat dulu sini. Jadinya min 2 I ditambah hasil juga nih min 6 J ditambah apa ini min 2 K. Oke, dikurang ini 6 K kurang lagi min 4 I kurang lagi min 1 J. Lanjut ya, min 2 I ditambah 4 I dikurang J
dikurang 2K ditambah 6K. Kemudian tinggal 2I min 6 ditambah 1. Ini 6 dibagi 1. Ini 5J. Yang utang 2 dibayar 6 plus 4K. Oke, ini hasilnya. Saya Sanafia Fitri sebagai pemateri 3. Oke, materi selanjutnya itu ruang vektor atau vector space. Penjelasannya, ruang vektor bukan hanya kumpulan vektor sembarang. Semua operasi di dalam harus memenuhi aturannya. Nah, misalnya hasil penjumlahan dua vektor dalam ruang itu juga harus tetap berada di ruang yang sama. Nah, ruang vektor adalah himpunan vektor yang memenuhi 8 aksioma operasi. Yang pertama, tertutup terhadap penjumlahan. Kedua, tertutup terhadap perkalian skalar. Ketiga, komutatif terhadap penjumlahan. Keempat, asosiatif terhadap penjumlahan. Kelima, memiliki elemen nol. Keenam, memiliki invers penjumlahan. Ketujuh, distribusi terhadap penjumlahan skalar. Kedelapan, distribusi terhadap penjumlahan vektor. Langsung aja kita lihat contoh soalnya. Oke, sebelum masuk ke contohnya, kita ketahui dulu ruang vektor adalah V sama dengan ruang 2 dimensi. Artinya setiap elemen V berupa pasangan bilangan real X dan Y. Contohnya kita punya vektor U sama dengan 2,3, vektor V sama dengan X1,4, vektor Y sama dengan 0,5. Nah, dan skalarnya ada 2, C sama dengan 2, dan D sama dengan 3. Nah, kita buktikan, kita uji apakah soal ini memenuhi ke-8 aksioma tadi yang sudah kita sebutin. Nah, kita uji yang pertama, tertutup terhadap penjumlahan. Nah, artinya kalau dua vektor dijumlahkan, hasilnya harus tetap di dalam himpunan itu. Nah, artinya kalau kali ini kita ketahui 3 vektor nih. Nah, kita tambah vektor U ditambah vektor V. Kan kita tadi udah tahu rumus penjumlahan vektor. Vektor U ditambah vektor V sama dengan U1 ditambah V1, U2 ditambah V2. Nah, kita masukin, kita substitusiin. U1 nya sama dengan 2, kita tulis V1 nya sama dengan yang 1, U2 nya sama dengan 3, dan V2 nya sama dengan 4. Jadi 2 ditambah min 1 hasilnya 1, 3 ditambah 4 hasilnya 7. Nah, hasilnya kan 1,7, berarti masih termasuk berupa pasangan bilangan real. Jadi ini memenuhi untuk aksioma yang pertama. Oke, kita uji untuk aksioma yang kedua, yaitu tertutup terhadap perkalian skalar. Artinya, kalau vektor dikali dengan bilangan real, hasilnya harus tetap vektor di ruang itu. Nah, kan kita punya C, skalarnya C dan D. Nah, kita kali skalar C dikali vektor U sama dengan 2 dikali 2 hasilnya 4, kemudian 2 dikali 3 hasilnya 6. Ini untuk C dan U. C dikali U vektor U. Kemudian yang C dikali vektor V, 2 dikali min 1 hasilnya min 2, 2 dikali 4 hasilnya 8. Kemudian yang D kali vektor V sama dengan min 3 dikali min 1 hasilnya 3. Kemudian min 3 dikali 4 hasilnya min 12. Kemudian yang terakhir D kali U vektor U, min 3 dikali 2 hasilnya min 6. Kemudian min 3 dikali 3 hasilnya min 9. Nah, artinya keempat perkalian skalar ini masih termasuk ke dalam bilangan real. Jadi aksioma yang kedua itu memenuhi. Yang ketiga yaitu komutatif terhadap penjumlahan. Artinya kalau kita tukar urutan vektornya, hasilnya harus sama. Nah, kita kan tadi vektor U ditambah vektor V sama dengan 1,
6,7. Nah, kalau kita balik, vektor V ditambah vektor U sama dengan, kan vektor V-nya min 1,4. Min 1,4 ditambah vektor U-nya 2,3. Min 1 ditambah 2 hasilnya 1. 4 ditambah 3 hasilnya 7. Jadi ini memenuhi karena kan tadi kalau kita tukar urutan vektornya hasilnya kan tetap sama. Jadi hasil yang awal kan 1,7, hasil yang kedua juga 1,7. Oke, aksioma selanjutnya asosiatif terhadap penjumlahan. Artinya kalau kita jumlahkan 3 vektor, urutan pengelompokannya nggak akan berpengaruh karena hasil itu tetap sama. Nah, kita kan tadi udah jumlahin vektor U ditambah vektor V sama dengan 1,7 kan. Terus kita kan ada vektor V juga. Kita jumlahin vektor 1 ditambah 6 hasilnya 1, 7 ditambah 5 hasilnya 12. Kemudian kita ganti nih penjumlahannya. Jadi vektor U ditambah dalam kurung vektor V ditambah vektor W sama dengan vektor U nya kan 2,3. Terus kita tambah yang dalam kurung ini vektor V min 1 ditambah 6 hasilnya min 1. Kemudian 4 ditambah 5 hasilnya 9. Didapat vektor V plus vektor W sama dengan min 1 ditambah min 1,9. Nah, kita tambahin 2 ditambah min 1 hasilnya 1, 3 ditambah 9 hasilnya 12. Jadi ini aksiomanya memenuhi karena hasilnya tetap sama walaupun dibalik. Oke, aksioma yang selanjutnya memiliki elemen 0. Artinya ruang vektor harus punya elemen 0 atau identitas penjumlahannya. Nah, elemen 0-nya itu kan vektor 0 sama dengan 0,0. Nah, kita tambahin vektor U ditambah vektor 0 sama dengan 2 ditambah 0 hasilnya 2 dan 3 ditambah 0 hasilnya 3. Maka ini juga memenuhi karena hasilnya kan tetap sama. Aksioma yang ke-6 yaitu memiliki inverse penjumlahan. Artinya setiap vektor harus punya lawan yang kalau dijumlah hasilnya itu 0. Nah, contohnya inverse dari vektor U sama dengan 2,3 adalah min vektor U sama dengan min 2, min 3. Maka vektor U ditambah vektor min U sama dengan 2 ditambah min 2 hasilnya 0, 3 ditambah min 3 hasilnya 0. Jadi ini juga memenuhi. Aksioma ke-7, distribusi terhadap penjumlahan skalar. Kalau kita jumlahkan skalarnya dulu, baru kita kali dengan vektor, hasilnya itu sama aja kayak kalau kita kalikan skalarnya itu sama masing-masing vektornya. Nah, kayak contohnya ini yang pertama kan kita jumlahin dulu skalarnya. Skalar C ditambah skalar D hasilnya min 1, baru kita kali sama vektor U-nya. Min 1 dikali 2 hasilnya min 2, kemudian min 1 dikali 3 hasilnya min 3. Terus yang kedua itu sama aja vektor C dikali vektor U ditambah D kali vektor U, itu kan ini kan sudah kita dapat tadi di aksioma yang kedua. Jadi tinggal kita masukin aja 4 ditambah min 6 hasilnya min 2, 6 ditambah min 9 hasilnya min 3. Jadi ini juga terpenuhi karena ini sama kan. Oke, aksioma yang terakhir yaitu distribusi terhadap penjumlahan. Artinya kalau skalar dikalikan dengan hasil penjumlahan vektor, dua vektor, hasilnya sama dengan kalau kita skalarnya dikali sama masing-masing vektor. Nah, contohnya nih, skalar C sama dengan 2 dikali vektor U ditambah vektor V. Itu kan tadi 1,7, kita kaliin hasilnya 2 sama 14. Terus yang ini kan ini kita udah dapat di aksioma kedua. Jadi 2 ditambah min 2, 4 ditambah min 2 hasilnya 2, kemudian 6 ditambah 8 hasilnya 14. Jadi ini juga sama, jadi ini memenuhi. Jadi contoh ini benar-benar memenuhi untuk vektor sama dengan V di ruang 2 dimensi. Oke, selanjutnya ada ruang vektor atau subspace.
Jadi sebuah vektor dari ruang vektor V adalah himpunan bagian dari V yang juga merupakan ruang vektor terhadap operasi yang sama seperti di V. Nah, ruang vektor V itu bisa disebut sebagai subruang jika memenuhi 3 persyaratan ini. Yang pertama ada himpunan W tidak kosong atau memuat vektor 0. Yang kedua, tertutup terhadap penjumlahan. Jika U, V itu elemen dari W, maka U ditambah V tetap di elemen W. Terus selanjutnya yang ketiga adalah tertutup terhadap perkalian. Jika perkalian sekarang jika U itu adalah elemen W dan C bilangan real, maka jika C dikali U tetap di elemen W. Nah, kita masuk ke contoh. Di sini kita punya himpunan W berisikan vektor dari X, Y, Z yang kalau dijumlahkan ketiganya X tambah Y tambah Z itu sama dengan 0. Nah, yang pertama itu kan syaratnya tadi himpunan W tidak kosong atau memuat vektor 0. Jadi kita cek apakah W yang tidak kosong. Nah, kita menemukan vektor 0-nya. Vektor 0 itu sama dengan 0,0,0. Jadi X sama dengan 0, Y sama dengan 0, Z sama dengan 0. Itu yang kita jumlahkan maka X sama 0. Jadi memenuhi syarat karena W-nya tidak kosong. Maka 0,0,0 termasuk ke dalam W karena di sini W-nya sama dengan 0. Terus di sini kita masuk ke syarat yang kedua yaitu kita tertutup terhadap penjumlahan. Di sini misalnya U sama dengan X1, Y1, Z1 dan V-nya sama dengan X2, Y2 dan Z2 di W. Maka X1 ditambah tadi kan X tambah Y tambah Z sama dengan 0, otomatis yang X1, Y1, Z1 sama dengan 0 pastinya, dan X2 ditambah Y2 ditambah Z2 itu juga sama dengan 0. Jadi kalau kita jumlahkan ini tadi kan U, yang ini V. Nah, kita jumlahkan X1 tambah X1 ditambah X2 ditambah Y1 ditambah Y2 ditambah Z1 ditambah Z2 itu pasti hasilnya sama dengan 0 karena ini sama ini juga sama dengan 0. Jadi U ditambah V itu termasuk tetap masuk di W itu karena sama dengan 0. Nah, yang ketiga adalah syarat yang ketiga adalah tertutup terhadap perkalian skala. Misalnya U sama dengan X, Y, Z di W dan C-nya adalah bilangan real. Bilangan real itu bisa berapapun, bisa min 2, bisa 1/2, bisa 3 dan lain sebagainya. Jadi tadi kita yang di syarat pertama itu kan X ditambah Y tambah Z sama dengan 0. Jadi kalau kita kalikan ke C atau bilangan berapapun itu pasti hasilnya sama dengan 0. Maka hasilnya tetap berada di dalam W. Seperti itu. Oke, materi selanjutnya yaitu basis atau basis of a vector space. Pengertiannya, basis dari ruang vektor V adalah himpunan vektor-vektor yang pertama, linear independen atau tidak saling bergantung. Kedua, menjangkau seluruh ruang atau spanning set dari V. Contoh soalnya misalkan W dibentuk oleh dua vektor V1 sama dengan 1, 2, 3, vektor V2 sama dengan 2, 5, 8. Apakah vektor V1, vektor V2 merupakan basis dari subruang di R3 atau ruang dimensi 3? Yang pertama kita cek linear independennya. Misalnya C1 dikali V1 ditambah C2 dikali V2 sama dengan 0. C1 nya kan kita belum ketahui itu. Nah, yang diketahui kan cuma V1 sama V2 nya. Kita substitusiin C1 sama dengan C1 dikali 1, 2, dan 3. Nah, ditambah C2 dikali 2, 8, 2, 5, dan 8. Nah, ini kan kita kalinya kayak gini. C1 dikali 1 hasilnya C1. Kemudian C2 dikali 2 hasilnya ditambah 2C2, C1 dikali 2 hasilnya 2C1 ditambah C2 dikali 5 hasilnya 5C2, C1 dikali 3 hasilnya 3C1 ditambah C2 dikali 8 hasilnya 8C2. Nah, ini sama dengan 0,6 terus lagi. Nah, kita dapat ini persamaan 1, ini persamaan 2, dan ini persamaan 3. Nah, kita ambil dari persamaan 1 didapat C1 sama dengan min C2
min 2C2. Nah, kita substitusiin C1 ini ke persamaan kedua. Persamaan kedua kan ini. Nah, kita substitusiin C1-nya 2 kali 2C2, 2 dikali min 2C2 ditambah 5C2 sama dengan 2 dikali min 2 hasilnya min 4C2 ditambah 5C2 hasilnya min 4 ditambah 5 hasilnya 1C kan, atau C2 hasilnya sama dengan 0. Ini kan 0 tadi, berarti C1 nya juga sama dengan 0. Nah, artinya V1 dan V2 adalah bebas linier. Nah, kemudian yang kedua, karena bebas linier dan ada dua vektor, maka mereka itu membentuk subruang berdimensi 2 di ruang dimensi 3. Oke, materi selanjutnya yaitu dimensi ruang vektor. Pengertiannya, dimensi ruang vektor V adalah jumlah vektor dalam satu basis dari V. Langsung aja ke contoh soalnya. Oke, contoh soalnya, tentukan dimensi dari subruang W yang dibentang oleh V1 sama dengan 1, 2, 1, V2 sama dengan 2, 4, 2, dan V3 sama dengan 1, 0, 1. Nah, penyelesaiannya, yang pertama kita uji apakah ketiganya itu bebas linier. Nah, bentuk kombinasi liniernya kan sama kayak tadi yang di basis. C1 nya dikali V1 nya berapa? C ditambah C2 dikali V2 ditambah C3 dikali V3 sama dengan 0,0,0. Nah, jadi didapat C1 dikali 1 hasilnya C1, C1 dikali 2 hasilnya 2C1, C1 dikali 1 hasilnya C1, kemudian ditambah C2 dikali 2 hasilnya 2C2, C2 dikali 4 hasilnya 4C2, kemudian C2 dikali 2 hasilnya 2C2, ditambah lagi C3 dikali 1 hasilnya C3, C3 dikali 0 hasilnya 0C3, C3 dikali 1 hasilnya C3. Nah, 0,0 nya kita sama dengan di sampingnya, terus didapat dari baris 1 dan 3 itu sama. Ini kan 1 dan 3 ini kan sama kan. Nah, jadi jadi kita ini dapat dua persamaan yang unik dari baris kedua. Nah, baris keduanya ini kan kita tulis ulang sama dengan 0, didapat C1 nya sama dengan min 2C2. Jadi kita substitusiin ke baris yang pertama. Baris pertama kan ini, C1 nya kita ganti sama min 2C2. Oke, kita ganti min 2C2 ditambah 2C2 ditambah C3 sama dengan 0. Jadi didapat C3 nya sama dengan 0. Ini kan min 2C2 ditambah 2C2 hasilnya sama-sama 0 kan. Jadi hasilnya itu kan C3 nya sama dengan 0. Jadi C1 sama dengan min 2C2, C3 nya sama dengan 0. Artinya ada vektor yang bergantung karena dia nggak 0. Jadi hanya dua vektor yang bebas linier. Nah, misalnya, yang didapat itu tadi yang bebas vektor itu cuma V1 sama V3 nya. Jadi V1 nya itu sama dengan 1, 2, 1, V3 nya 1, 0, 1. Nah, kesimpulannya dimensinya itu atau W nya sama dengan 2. Subruangnya ada di bidang dalam ruang 3 dimensi. Saya Kalisa Febriani, pemateri keempat. Selanjutnya ada kombinasi linier dan ketergantungan. Kombinasi linier dari vektor V1, V2, titik Vn. Rumusnya itu A1 dikali V1 plus ditambah A2 dikali V2 ditambah titik ditambah AN dikali Vn. Jika ada kombinasi 0, 0 yang menghasilkan 0, itu adalah tergantung linear. Maksudnya itu jika kita bisa menghasilkan vektor yang hasilnya 0, 0, setidaknya ada satu koefisien yang hasilnya tidak 0. Itu tergantung linear. Yang kedua ada jika hanya solusi 0 atau bebas linear. Satu-satunya cara untuk mendapatkan vektor 0, 0 dari kombinasi linier
bebas linier itu adalah dengan membuat koefisiennya menjadi 0. Kita lihat contohnya. Apakah 2,4 dan 1,2 adalah bebas linier? Jadi penyelesaiannya itu yang pertama kita cari A1-nya dulu. A1-nya kan ini 2,4, A2-nya 1,2. Itu sama dengan 0,0. Persamaan ini bisa kita peroleh dari sistem persamaan linier X, Y, di mana 2 plus 1 ditambah A2 di koma 4A1 ditambah 2A2 sama dengan 0,0. Nah, perhatikan bahwa persamaan 2 dapat disederhanakan dengan membagi seluruh persamaannya dengan 2. 4A1 ditambah 2A2 per 2 itu sama dengan 0 per 2. Perhatikan bahwa persamaan 2 dapat disederhanakan dengan membagi seluruh persamaan dengan 2. Pertama, persamaan 4A1 ditambah 2A2 per 2 sama dengan 0 per 2. Nah, persamaan kedua itu 2A plus 1 ditambah A2 sama dengan 0. Misalnya, nah kita mencari A1. Kita mencari A2. Kita akan mencari A2-nya. Misalnya, A1-nya sama dengan 1. Kita masukkan rumus 2 dikali 1 ditambah A2 sama dengan 0. 2 kali 1 2 ditambah A2 sama dengan 0. Jadi A2-nya pindah ruas jadi min 2. Jadi A1-nya sama dengan 1, A2-nya sama dengan min 2. Nah, ini termasuk tergantung linier karena koefisiennya adalah tidak 0. Nah, penerapan dari aplikasi nyatanya itu yang pertama ada fisika. Dalam fisika itu ada seperti gaya, kecepatan, dan percepatan. Kalau dalam grafika komputer itu ada transformasi dan posisi objek. Yang ketiga itu ada data science atau representasi data dalam ruang vektor multidimensi. Contohnya, misalnya dua gaya bekerja pada titik yang sama. Misalnya F1 sama dengan 3,2n. F2 itu 1,-2n. Nah, kita akan mencari gaya resultannya nih. Nah, rumus cari gaya resultan itu Fr sama dengan F1 ditambah F2. Nah, F1-nya 3, F2-nya 1, F1-nya 4 ditambah min 2. Jadi gaya resultan itu adalah 4,2 Newton. Sekian video presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.